Halo teman-teman, kembali bersama saya Mas Am di channel YouTube Amri Reza. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman cerita ya. Jadi di hari Minggu tanggal 9 Agustus kemarin 2026, saya melayani di ibadah di salah satu gereja di Purworejo. Dan temanya itu tentang gejolak hidup. Di tengah gejolak hidup, kita diajak untuk tetap berbagi. Dan bacaannya itu dari Injil Matius 14 ayat 22 sampai 33. Tentang Yesus berjalan di atas air dan Petrus muridnya ketakutan. Nah, jadi gini teman-teman. Dalam khotbah saya itu saya ingin mengajak jemaat tentang memahami bahwa sebagai manusia, gejolak, pergumulan itu tidak bisa kita elakkan, kita tidak bisa kita lepaskan. Dan itu yang realita yang terjadi dalam hidup. Tapi pada kesempatan itu saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk memahami bahwa hidup yang kita alami, baik gejolak yang terjadi, pergumulan, masalah, relasi dengan keluarga yang kurang baik bersama istri, suami, anak ataupun pasangan kurang baik. Tetapi dalam hal ini saya ingin mengajak saat itu memberi pemahaman atau menawarkan kepada jemaat dalam khotbah saya itu tentang bahwa dalam hidup itu tidak cukup hanya memikirkan diri sendiri. Kita dituntut memiliki kepedulian kepada sesama. Sekalipun kita bergejolak, sekalipun kita diperhadapkan dengan pergumulan yang berat, tetapi itu bukan berarti kita hanya berhenti pada memikirkan itu saja. Ada pepatah Jawa mengatakan demikian, urip iku urup, bahwa hidup itu selayaknya menyala. Dalam arti bukan sekedar urup itu menyala. Jadi hidup kita itu bukan sekedar hidup-hidupan aja. Saya hidup, ya hidup, bisa bernapas, bisa bicara, bisa makan, bisa merasakan, bisa kecewa. Itu hidup ada. Tetapi hidup yang dimaknai dalam filosofi urup iku urup itu bukan sekedar hanya hidup aja, tetapi bagaimana dalam kehidupan kita sebagai komunitas orang-orang Kristen, misalnya dalam itu khotbah saya, itu memberi dampak menyala. Karena dalam kehidupan kita itu bukan hanya sekedar hanya hidup mengikuti alurnya aja. Amati alurnya kehidupannya yang seperti ini terjadi huru-hara ikuti. Tidak. Tetapi sebagai orang Kristen, saya mencoba menawarkan saat itu memiliki tanggung jawab moral, memiliki sikap hidup yang berkualitas dalam konteks apa yang diajarkan oleh Kristus. Nah, dalam khotbah itu saya mengutip perkataan Yesus tentang bagaimana Petrus itu ketakutan karena para murid juga nih. Para murid saat itu takut karena angin sakal itu menerjang perahu. Angin sakal itu angin yang kencang di laut, di tengah-tengah laut. Dan namanya angin kencang itu otomatis akan membawa gelombang atau ombak tinggi. Ya jangan bayangkan dalam konteks para murid zaman Yesus itu di awal Masehi itu ada perahu atau kapal besar. Jangan. Karena itu nggak ada kapal feri ya, atau kapal pesiar nggak ada. Kapal ya mungkin kapal nelayan lah, kapal niaga. Ketika diterjang ombak, para murid takut. Dan inilah Yesus menyapa, tenanglah gitu. Malah dikira hantu ketika Yesus menyapa. Hantu, padahal itu Tuhannya. Tetapi Yesus, tenang, ini aku. Tuhan Yesus katakan demikian. Hingga para murid, Tuhan, jikalau engkau, ini si Petrus, jikalau engkau izinkan aku berjalan di atas air untuk menghampirimu, sini kemarilah.
karena ada angin kencang, si Petrus takut dengan mendalam. Itu Yesus hampir menegaskan, hai orang kurang beriman. Penegasannya apa yang terjadi dalam point of view? Hidup kita nggak bisa lepas dari pergumulan. Hidup saya, hidup panjenengan, semua Anda tidak bisa lepas dari masalah. Tetapi inilah kesempatan kita untuk bisa mewartakan, membagikan nilai, membagikan berkat, membagikan roti kehidupan sesama dan kehidupan berbangsa. Jadi kekristenan itu, kalau saya maknai, bukan sekedar hanya Kristen rutinitas, tetapi Kristen yang bermartabat, yang memiliki tanggung jawab baik spiritual maupun moral. Dan disinilah kita harus berbagi. Kita tidak hanya cukup memikirkan pergumulan, kebutuhan kita saja, tetapi kita juga harus memikirkan, mau membagikan roti kehidupan itu kepada sesama. Ya sekalipun ya sulit, tetapi sulit bukan berarti tidak bisa ya. Tetap saya meyakini justru dalam kesulitan itu ada di mana peluang kesempatan kita untuk bisa mewartakan. Ada lagu ini, lagu Kristen ya, judulnya itu Lingkupi, tapi saya ingin mengutipnya gitu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Ya kurang lebih itu lagunya, saya lupa liriknya. Ku tenang sebab kau Allahku. Itu ya, kita terus terbang mewartakan, memberitakan, berbagi kasih, membagikan roti kehidupan di tengah sana. Sekalipun kita bergejolak di badai kehidupan kita yang makin bergelora, tetapi ingat bahwa penyertaan Tuhan menyertai kita. Kiranya kita dikuatkan dan dimampukan ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you.